Hello everyone, I'm Uncle Tono, welcome back. Well, ini adalah video ketiga. Jika di video kedua sebelumnya kita membahas tentang to be present and is are, maka di video ketiga ini kita akan membahas tentang to be past, was, dan were. Tonton video ini sampai selesai karena seperti biasa di bagian akhir video kita akan backup materi kali ini dengan simulasi soal-soal terkait. So, stay tuned. Well guys, berbicara tentang to be past berarti ada 3 hal pokok yang harus Anda pahami dalam konteks untuk bisa menjawab soal-soal tes bahasa Inggris terkait. Yang pertama adalah semua yang berhubungan dengan past itu konteksnya adalah masa lampau. Jadi konteks waktunya adalah masa lampau. Jadi pastikan di soal nanti harus ada time signals, keterangan waktu. Seperti yang pertama, harus ada yesterday, kemarin. Mungkin saja ada this morning, pagi tadi. Kemudian yang ketiga, pastikan semua yang berhubungan dengan last, lampau. Seperti last Monday, hari Senin yang lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, dan sebagainya. Yang berikutnya, pastikan ada keterangan waktu ago, yang lalu. Misalnya, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, dan ago lainnya. Dan yang terakhir, pastikan ada preposisi in ditambah tahun masa lampau. Contoh, in 1945, pada tahun 1945, atau in 2019. Misalnya, pada tahun 2019 atau tahun-tahun lampau lainnya. Kalau muncul keterangan waktu seperti itu, pastikan itu adalah masa lampau. Good job. Next, berikutnya adalah Anda wajib menghafal 2 anggota geng beserta pasangan subjeknya dari to be past ini, yaitu was dan were. Jadi untuk konteks masa lampau, Anda harus ketahui pilihannya cuma 2, yaitu was atau were. Dengan pasangan subjeknya yang harus wajib Anda ketahui dan hafal adalah rumus 4-3. Di mana untuk was, jodohnya dengan 4 subjek, yaitu I, saya, I was. She, dia perempuan, she was. He, dia lelaki, he was. Dan it, benda tunggal, it was. Sedangkan untuk were, pasangan jodohnya untuk 3 subjek, yaitu you, kamu kalian, you were. They, mereka, they were. Dan we, kami kita, we were. Jadi lengkap, was, were beserta pasangannya ini. Ingat rumus 4-3, yaitu I was, she was, he was, it was, 4 was. Dan you were, they were, we were, 3 were. Good job. Next, berikutnya yang ketiga yang harus kita pahami adalah dalam konteks apa di masa lampau kita berbicara tentang to be past ini. Ya, yang pertama adalah menjelaskan identitas subjek, khususnya pekerjaan. Pekerjaan saya di masa lampau. Misalnya, katakanlah sekarang saya adalah seorang guru. Kalau sekarang, makanya saya pakai am. I am a teacher. Sekarang ini, saat sekarang saya adalah seorang guru. Tapi pada tahun 2012 lampau, saya masih sebagai seorang pelaut, sailor. Maka 2 kalimat ini akan berbunyi, kalau sekarang saya guru, I am a teacher. Tapi kalau 2012 saya seorang pelaut, maka saya harus mengatakan I was. Sekali lagi, I was, jangan I am. I was a sailor in 2012. Good job. Next, berikutnya adalah untuk menerangkan posisi keberadaan subjek di masa lampau. Tadi malam saya di mana? Tadi malam Anda di mana? Tadi malam Cindy di mana? Tadi malam mereka di mana? Misalnya, contoh, I was at home last night. Saya ada di rumah tadi malam.
She was in the library this morning. Dia, perempuan itu, ada di perpustakaan tadi pagi. They were here. They were around here 2 minutes ago. Mereka ada di sekitar sini 2 menit yang lalu. Posisi keberadaan subjek di masa lampau. Good job. Yang ketiga adalah menerangkan kondisi atau keadaan, kabar, subjek di masa lampau. Jadi sekali lagi, to be past selalu di masa lampau. Di masa lampau menerangkan 3 hal. Pekerjaan subjek di masa lampau, posisi keberadaan subjek di masa lampau, dan yang ketiga yang sekarang yang saya mau jelaskan adalah kabar kondisi subjek di masa lampau. Misalnya, tadi malam saya sakit. Ya, I was sick last night, atau I was not very well last night. Mereka tidak hadir di kelas tadi pagi. They were, they dengan were ya, ingat, they were absent. Absent, tidak hadir. This morning, tadi pagi. Anda paham sekarang kan guys? Good job. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah pastikan to be past berkaitan dengan masa lampau. Hafal keterangan waktu lampau yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, pastikan jawaban Anda cuma 2, was atau were. Sekali lagi, was atau were. Buang yang lain. Anda akan pilih was apabila subjek yang terdeteksi di soal adalah I, she, he, it. Pilih was. Tapi kalau subjek yang terdeteksi di soal adalah you, they, we, maka Anda pilih were. You get the point, right? Good job. Well guys, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk melengkapi pemahaman kita tentang materi to be past, was, were ini, berikut contoh-contoh soal yang dapat kita kerjakan bersama. Let's check it out. Oke guys, soal pertama. Jimmy bla 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 at home last night. Pilihannya adalah A, is not, B, are not, C, was not, dan D, were not. Di sini keterangan waktunya adalah last night, tadi malam, berarti masa lampau. Ingat masa lampau, ingat was dan were pilihannya. Kemudian kita lihat soal terdeteksi subjeknya adalah Jimmy. Jimmy dia lelaki. Masih ingat? Ya, dia lelaki adalah he. Dan he pasangan to be past-nya adalah was. Jadi opsi jawaban yang benar adalah C, sehingga lengkap kalimat itu berbunyi Jimmy was not at home last night. Good job. Next, soal berikutnya. The student bla 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 absent this morning. Pilihannya adalah A, was, B, were, C, is, dan D, are. Di sini keterangan waktu terdeteksi this morning, pagi tadi. Jadi masa lampau. Ingat masa lampau, ingat was dan were. Kemudian kita lihat soal terdeteksi subjeknya adalah the student, siswa itu. Di sini siswa itu tunggal. Dia bisa she perempuan, dia bisa he lelaki. Jadi masih ingat guys pasangan she, he to be past-nya? Ya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah A, was. Sehingga lengkap kalimat itu berbunyi the student was absent this morning. Good job. Next, soal ketiga. The students bla 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 absent this morning. Pilihannya A, was, B, were, C, is, dan D, are. Hati-hati guys, soal ketiga ini berbeda dengan soal kedua meskipun kelihatannya sama. Bedanya adalah soal kedua tadi hanya the student tanpa tambahan S, dan soal ketiga ini adalah the students, ada tambahan S di belakang yang berarti jamak para siswa itu. Masih ingat di video pertama guys? Ya, betul sekali. Jadi jamak berarti mereka atau they. Dan they pasangannya adalah apa untuk to be past guys? This morning, pagi tadi? Ya, betul sekali. They pasangannya dengan were. Sehingga lengkap berbunyi kalimat itu, the students were absent this morning. Good job! Next, berikutnya. The princess bla 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 around here a minute ago.
Pilihannya adalah A. Is, B. Are, C. Was, dan D. Were. Di sini soal terdeteksi, keterangan waktunya adalah a minute ago. 1 menit yang lalu, berarti lampau. Ingat lampau, ingat was dan were. Sekarang kita lihat subjeknya terdeteksi the princess, guys. Hati-hati, meskipun ada S di belakang, itu bukan berarti jamak. Karena memang tulisannya seperti itu, yang bermakna sang putri, the princess. Jadi kata gantinya adalah she, dia perempuan. Dan masih ingat, she pasangannya apa guys untuk to be past? Ya, betul sekali. She pasangannya dengan was. Jadi opsi jawaban C yang benar. Sehingga lengkap kalimat itu berbunyi, the princess was around here a minute ago. Good job! Next, yang terakhir. My friend and I, bla bla bla, in Bali last June. Pilihannya adalah A. Is, B. Are, C. Was, dan D. Were. Di sini, soal terdeteksi keterangan waktunya adalah last June, bulan Juni yang lalu, berarti masa lampau. Ingat masa lampau, ingat was dan were. Kemudian kita lihat soal terdeteksi subjeknya adalah my friend and I, teman saya dan saya, berarti kami kita. Masih ingat di video pertama, kami kita adalah we. Dan we pasangan to be past-nya adalah... Ya, betul sekali. Were. Jadi opsi jawaban yang benar adalah opsi D. Were. Sehingga kalimat itu lengkap berbunyi, my friend and I were in Bali last June. Good job! Well guys, demikianlah materi kita kali ini, to be past, was, dan were. Jangan lupa tonton terus materi-materi bahasa Inggris lainnya di next videos. Semoga bermanfaat. I'm Uncle Tono. Have a good day.